Pemirsa catatan Olga. Olga melihat seorang nenek-nenek yang lagi membawa kayu. Dan dikabarkan nenek mencari kayu untuk dijual lagi. Tuh. Saya nggak tahu nama neneknya siapa. Dia lagi ngobrol sama orang. Dia jalan lagi. Olga harus turun. Selamat siang. Lagi ngapain, Bu? Lagi nyari kayu. Oh, emang tinggalnya di mana, Ibu? Tinggalnya dekat-dekat sini rumahnya. Oh, sendirian? Nggak takut, Bu, di pinggir jalan nih ada motor, ada mobil. Ibu kalau boleh tahu umurnya berapa? 18 tahun. Oh, 80 tahun. Saya pikir 18 tahun. Siapa namanya, Bu? Mardia. Hah? Mardia. Namanya Mardia. Suaminya di mana? Udah meninggal? Udah lama. Jadi ibu cari kayu buat masak ibu sendiri, terus nanti dikasih ke orang juga. Ntar ibu dapat duit dari orang yang itu. Oke. Udah makan belum, Bu? Udah. Rumah ibu di mana, Bu? Boleh nggak Olga main ke rumah? Tapi saya punya rumah, numpang. Oh, ibu nggak punya rumah, ibu numpang. Anaknya ibu? Dia udah meninggal semua. Tinggal satu di Pulau, lagi sakit. Lagi sakit? Anak ibu? Iya. Tinggal satu-satunya anak ibu? Iya, dia satu doang. Tinggal satu? Yang udah meninggal berapa? Meninggal ada 3. 3. Ibu umurnya 80 tahun, ibu masih kuat ya, Bu? Buat aku nyari kayu. Ibu kalau boleh tahu kalau nyari kayu begini terus dikasih duit sama orang, duitnya buat apa sih, Bu? Buat makan. Buat makan. Iya. Luar biasa pemirsa catatan si Olga. Olga ketemu sama ibu yang berumur 80 tahun tapi dia masih kuat dan masih semangat. Begitu luar biasa. Apapun dilakukan ibu ini untuk makan keluarganya dan cucunya. Ayo Bu, sekarang kita ke rumah, Bu. Bawanya begini, Bu. Nggak berat. Nggak capek. Ya capek, capek. Capek sih capek. Iya. Cuma mau nggak mau harus kerja begini, Bu. Masa sih anaknya nggak ada yang mau ngebantu di ibu sih? Kalau nggak ada anak saya udah pada kagak ada. Oh, anaknya udah pada meninggal, jadi nggak ada yang bisa bantu ibu. Oke, sebelum ibu masak ke rumah atau Olga mau diajak ke rumah ibu, saya mau ibu makan. Kamu nggak makan nyarap pagi. Ini kan udah siang. Sarapan pagi sama siang beda. Nyapa. Ya udah, ibu temenin saya makan boleh? Iya, boleh.
Boleh ya? Ya. Boleh ya? Iya. Ya. Sekarang kayak ini biar Olga yang bawa. Ya. Gak apa-apa cepet. Oh gini, bawanya gimana Bu? Coba ajari saya Bu. Nenek Mardia, di usianya yang sudah renta, ia masih terlihat gagah menyusuri jalanan ibu kota untuk mencari kayu bakar. Sebuah pemandangan yang begitu ironis. Di tengah megahnya gedung-gedung di kota Jakarta, masih ada seorang nenek yang mencari kayu bakar untuk dijual. Masa tua yang harusnya ia lewati dengan kebahagiaan, tapi justru harus dilewatinya dengan mengumpulkan satu demi satu kayu bakar yang kemudian ia jual. Pendapatannya memang tidak besar, tapi Nenek Mardia tetap menjalani pekerjaan ini tanpa mengeluh. Jika rasa lelah datang, ia pulang ke rumahnya. Dan disinilah Nenek Mardia tinggal. Tempat yang hanya berdinding triplek dan berukuran sangat kecil. Tempat ini sungguh tak layak disebut tempat tinggal. Tapi Nenek Mardia tetap bisa tersenyum melewati hari-hari tuanya dengan hanya menjadi pencari kayu bakar. Oi! Ibu. Ya. Sumpah demi Tuhan loh, pegel banget ini loh. Pemirsa luar biasa loh, ibu ini umur 80. Saya bawa dari situ ke sini aja beratnya minta ampun. Sumpah demi Tuhan ini pegel banget. Tapi ibu digendong. Ya ampun, lemas Bu, sumpah. Aduh, lemas banget. Itu Olga ngangkat pakai tangan satu, itu pegangnya minta ampun. Gimana ibu ya Bu? Iya. Jalannya jauh dari ibu cari kayu ke rumah. Iya. Digendong. Nggak pegel tuh. Ya bisa juga. Ini digendong. Badan ada sakit-sakit nggak? Enggak ada duku doang gitu. Cuma kayu segitu doang mau kuat ya? Iya. Besok bisa ngangkat truk kamu? Hah? Bisa? Nggak bisa? Kayu aja cukup ya? Bu mau makan nggak Bu? Nih, Ya. mau makan apa? Iya, tapi temenin Olga makan ya? Iya. Tapi ibu nyemil-nyemil aja ibu ya? Nyemil mercon. Ketawa. Seneng kan? Kalau orang bahagia, Bu kalau boleh tahu, ibu kan katanya anaknya udah pada meninggal ya Bu ya? Tinggal satu. Ya, katanya ada yang sakit ya? Iya itu. Ada di Puri. Sakit apa? Bangun-bangun. Sakitnya nggak bangun-bangun? Nggak bisa bangun, nggak bisa turun kalau karena Nggak bisa bangun, nggak bisa turun dari tempat tidur. ya, kalau bisa Umurnya berapa? nggak tahu udah berapa. Umurnya nggak tahu. Iya. Udah nengokin tapi ibu? Eh? Udah pernah nengokin? Belum. Tapi memang udah seminggu sekali datangnya. Seminggu sekali emang datang. Terus keadaannya memang masih belum bisa bangun dari tempat tidur. Ibu katanya ada yang nggak pernah ketemu ya? 8 bulan. Iya. Siapa Bu? Agak aja. Udah nggak ada. Pada pulang. Iya. Udah pada pulang, udah pada meninggal semuanya. Pada pulang.
Ibu kalau boleh tahu, kepengen apa? Enggak kayak apa? Nyam. Enggak, bukan kepengen makanan. Kalau lagi kepengen apa sih? Enggak tahu. Tak kepengen apa-apaan? Di rumah ada TV nggak? Ada TV? Makan lagi. Di rumah ada TV nggak? Jadi orang habis makan tadi. Bu, ibu celingak-celinguk aja. Hah? Mau nyari rumah kontrakan? Ada numpang. Numpang? Numpang sama cucu deh. Aduh Tuhan. Oh numpang sama cucu? Iya, ya. Kok ibu nggak mau kawin lagi? Dua. Itu siapa? Masih ABG segini mah. ABG tua, cintamu semakin gila. Bu kayak stres banget sih bu. Stres? Stres, pusing. Kangen sama anaknya? Kangen? Iya. Yang sakit ini? Iya. Kangen? Pengen ketemu? Oh. Mau? Iya. Ntar diantarin sama Olga boleh nggak? Iya. Boleh Olga datang ke sana? Ya boleh. Harus bawain apa? Ya tahu kenapa enggak peduli. Hah? Enggak peduli kenapa. Duit dibawain mau? Berapa ya? Berapa bu kalau bawain duit? Iya berapa aja. Berapa aja? Ibu kemarin berapa duitnya? Ya ada berapa duit aja ya. Berapa? 10.000 bisa. 10.000 katanya. Iya kalau datang harus bagi dia. Tolong. Saya datang ke sana, Iya. kan saya tanya ibu mau duitnya berapa? Ibu bilang 10.000. Iya. Jangan 10.000 dong bu. Biaya rumah sakit aja kan berapa biaya rumah sakit? Tahu dia berapa. Hah? Tahu. Nggak tahu. Bu, tadi kan ibu bilang minta sama Olga 10.000 aja. Ya, kalau 10.000 mah nggak cukup bu kalau buat jemput orang sakit. Dosa dan dosa selama ini aku tak Pak, kepalanya pusing berat. Minum ya. Pusing kenapa? Pusing pikiran atau pusing capek? Mikirin apa? Ya, kita sendiri yang nyari. Oh, ibu pusing pikiran karena ibu kerja sendirian, ya? Nyari kayu kemana aja. Sementara ibu udah capek gitu. Tapi mau nggak mau harus ngeluarin cari kayu. Kalau nggak nggak bisa buat makan. Iya. Ibu katanya suka masih sering ngasih uang sama orang yang lagi sakit itu anak ibu. Iya. Berapa biasanya ibu kalau ngasih uang? Segelas. Ngasih uangnya segelas. Beras. Iya. Iya benar segelas. Segelas. Ngasih uangnya segelas. Minum bu. Hah? Minum dikit kan sisanya buat ikan cupang buat adik. Ini saya ya. Kenyang. Tapi temenin dong, saya kalau nggak temenin nggak bisa makan. Hah? Temenin ya? Enggak, udah makan dong. Udah warga makan. Ibu kayak pengen buru-buru ya nengok anaknya ibu. Hah? Hah?
Ibu pengen buru-buru nengok anaknya. Udah kenyang dibilang. Ini saya. Keluarnya cari kayunya dari jam berapa? Hah? Jam 7 pagi. Pulangnya jam? Siang. Pasti belum makan siang. Pemirsa catatan Olga, ini ibu kata lagi pusing banget. Saya nggak tahu pusingnya apa. Pusing karena sakit kepala atau pusing banyak pikiran. Dan kalau Olga lihat sih, kayaknya banyak banget beban ya sama ibu. Pusing kenapa, Bu? Hah? Nggak mikirin apa-apa. Nggak lagi mikirin apa-apa? Iya. Pusing palanya? Udah minum obat? Nah, kalau kita kayak Udah ke dokter? enggak, udah kemarin. Kemarin ke dokter? Obatnya ada? Ada di rumah. Obat tarik kepala? Iya. Ini saya, ibu lu nggak betah pengen banget ketemu sama anaknya. Karena nggak tega ngeliat anaknya sakit. Iya, Bu? Bener nggak? Iya. Kangen? Sama anaknya? Kalau ketemu anaknya mau diapain? Iya, boleh ya harga. Tadi bisa nangis, nggak nengok ke Jakarta. Paling ibu nangis lihat anak ibu. Sedih nggak pernah ketemu. Kita ke rumah sakit langsung. Apa ke rumah? Iya. Ke rumah? Enggak mau ngelok anak bisa dulu kan? Iya, kita mau nengokin anak ibu Iya. di rumah atau di rumah sakit. Iya. Ya, siap. Nah buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada ya, pokoknya target di catatan si Olga siapapun itu, apapun keadaannya, kita akan tetap merangkul bagaimana caranya bisa memberikan kebahagiaan kepada target di catatan si Olga. Seperti ibu ini ya, maaf ya Bu, pendengarannya kurang ya Bu ya? Iya, dengar. Kurang dengar ya Bu ya? Iya, udah belum dengar ya, Bang. Mata masih awas Bu? Iya, mata awal. Mata awas. Ini apa Bu? Iya, Hah? Duit? iya. Berapa? Cocok. Ya udah. Bu, ini duit saya kasih buat ibu, buat anak ibu. Ya, simpan. Taruh duitnya di mana? Iya. Pegang Bu. Buat apa diputar uangnya? Buat apa? Buat apa? Iya, iya. Dibawa ke rumah sakit kayak keluarga saya. Nenek udah berapa lama nyari kayu bakar? Lama dah dari semenjak ditinggal mati aja ya. Iya, hanya. Sejak ditinggal mati sama suami. Iya. Tangan nyari kayu dulu udah kayak berapa tahun. Panasan. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya nenek sehat ya Nek. Iya. Sini ada Padi. Ini. Mana nih?
Keinginan terbesar Nenek Mardia adalah menjenguk anaknya yang sedang sakit. Bertahun-tahun, anak Nenek Mardia hanya terbaring lemas di tempat tidur. Olga pun mengantar Nenek Mardia untuk menjenguk anaknya. Bisa catatan Olga? Ini rumahnya. Assalamualaikum. Mana dia? Bawa. Ini Nyai. Orang tua suami. Orang tua suaminya. Berarti ini Ini orang tuanya, ini anaknya. Ini mulu mereka. anak keberapa? Udah ada yang meninggal sih, Bu. Jadi ya, yang lain-lainnya sih pada saat cuma meninggal. Nyai, apa kabar? Baik, Amin insya Allah. iya. Amin. Nyai tiduran aja ya? Iya, Nggak bisa bangun? iya. Udah bisa paling makan aja? Udah ke dokter? Udah, Apa kata dokter? kata dokter. Gimana? Sakit kencing manis, Iya. gula. Udah dikasih obatnya? Udah. Karena habis obatnya, Gimana ya? Ekonomi ya. Jadi- Kita kan jangan ngarepin dari Nah, orang. gini mulu kagak bisa bangun ini. Gimana kagak kalau jadi longok gimana? nggak mau dibawa ke dokter lagi buat si obatnya? Udah, kalau masih ada suami itu aja. Baru kita kasih obat. Seharusnya paling kita kasih susu. Nggak bisa bangun. Bisa bangun duduk bisa, cuma nggak lama. Lemes gitu. Akhirnya dapat Kemarin. sumbangan dari RT. Iya dapat dari BNT. Dapat sumbangan dari RT. Ya Bu RT doang yang bantu. Di sini. Sedih nggak lihat anaknya? Apa sudah habis banget dia ini. Dirucak mana-mana. Badannya udah kurus banget. Nyai kalau boleh tahu, kepengen apa? Pengen baik. Dia kan sembuh. Untuk sakit di bawah udah gak apa-apa. Ya, nabis buat doang. Bayinya kagak. Selain main sembuh, pengen apa lagi Nyai? Ya udah sembuh. Pengen jalan-jalan kayak orang-orang. Debu akan ku terkurung nafsu ketaatanku. Jangan ngapa-ngapain. Nyai udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Oh sini maaf. Tenang aja. Pelan. Jadi nggak bisa lurus badannya Nyai. Bisa, Bisa. bisa, cuma nggak lama. Kalau lama lemas. Kalau lama lemes. Nggak sakit sih tuh. Ya karena kita kan kita ekonomi, jadi ya perlu bantuan dan terima kasih dari WRT kita ngurusin surat dari
miskin, surat kemiskinan, sampai jalan-jalan kesehatan. Itu pun hujan-hujan kita suami istri kita jalani. Ya, karena kita punya ngering-ngering biaya gitu. Kita cari surat kemiskinan itu kita urus. Bisa dirawat di rumah sakit. Akhirnya bisa, apa tahu ya karena itu kita cari surat kemiskinan itu, surat daki. Berapa lama di rumah sakit? Waktu itu di rumah sakit apa hampir 3 minggu karena kita setiap minggu. Ini pasti sembuh kan? Amin ya Allah. Kalau Allah udah izin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Siapa doanya ya Allah. Ya Allah, siapa doanya ya Allah. Ya Allah. Nyai pengen sehat. Ya, saya pengen sehat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tolong aku biar aku sembuh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa beli obatnya, punya duit. Oh, dia obat gak punya duit. Berapa biaya obat kalau misalkan belinya berapa? Itu kalau pesan obat di susu itu pun dari suami aku kerja keamanan. Kita Berapa Mbak biasanya obatnya buatnya? antara sekarang makan obat nggak begitu, mungkin cuma susu, dia doyannya susu. Harus minum susu. Iya susu. Kalau kata dokter apa supaya bisa menyembuhkan Nyai? Kalau kemarin-kemarin sih ini Nyai udah nggak apa-apa, cuma suruh kasih makanan sehat karena dia punya penyakit ulat, makan buah-buahan, sayuran. Udah dilakuin itu beli buah-buahan. Ya udah, cuma kan namanya kalau setiap hari kan Apa kerjanya apa? bantu di sini. Cuci. Cuci gosok. Besok ke tetangga-tetangga. Enggak cuma satu di sini. Cuma satu Iya. buat biaya Nyai. Bantu-bantu Nyai. Bantu-bantu suami. Karena gaji segitu dari suami. Nggak perlu ya. Kita cari tambahan. Oh iya tadi aku lihat lagi cari kayu. Cari kayu itu pun dijual apa Mas Olga dijual apa Buat Nyai. beli buah-buahan, beli makanan, nyari untuk anaknya kalau kita lagi nggak ada. Terus kalau begitu gimana ya, alhamdulillah untuk Nyai masih sehat. Namanya kita kerja bawa anak, punya anak kecil. Nyai, aku dititipin 5. Dititipin 5. Buat Nyai. Buat beli buah. Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, saya enggak? Saya berpulang suruh renta. Nggak dengar. Ya. Kalau bapak nggak terima. Mak sayang nggak sama anaknya? Ini kangen sama anak. Apa Iya. Iya enggak apa-apa. Nyongok terus sekali. Oh, seminggu sekali. Mak sayang nggak sama anaknya? Sayang enggak sama anak. Sayang. Tinggal satu. Anaknya belum biji, tinggal ini doang. Yang lainnya pada Iya. meninggal. Orang mah beberapa iya, banyak. Iya. 4 terakhir. 4 anaknya itu. Iya, meninggal. Tinggal 1 ini doang. Iya. Mak doain coba. Doain coba, doain coba. Mak doain buat ini buat anaknya apa? Mak doa. Mak berdoa biar supaya anaknya kenapa Mak? Iya. Sehat. Iya. Ya, kasih panjang umur ya. Amin ya Allah. Kasih sehat selalu. Nggak sakit lagi. Ya. Ya, ya udah sayang, pokoknya kamu jaga terus ya Nyai. Siap. Amin. Minum naik banget ya. Oh, iya. Mak, makasih banyak ya Mak. Mau minum dulu di atas. Mak mau ngambil dulu. Jangan, usah. jangan. Ntar aja ya. Oke. Dia haus banget ya, biarin. Enggak, nawarin Kak Olga mau minum. Oh, Dia Bu. mau ambil minum.
buat Kak Olga. Di atas, sayangnya di atas. Tidak apa-apa. Buat Olga minumnya. Iya, mau nyobain air buat Olga. Buat minum siapa? Buat Mak? Ya. Oh, buat Mak. Buat Mak. Ini kemana ke atas? Di atas. Jangan deh, gue takut deh. Jangan. Makasih ya Kak Olga. Sama-sama sih. Bisa ada rumah kita ya, maaf kecil rumahnya. Enggak apa-apa. Dulu juga Olga tidur di Urbi sama keluarga. Iya begitu pun kamar mandi kemarin alhamdulillah ada yang bantu dari kelurahan dibangun kamar mandi. Tadinya kan nggak ada WC, nggak ada apa, kita numpang dari orang lain. Jadi alhamdulillah dari kelurahan ini Bu RT di sini yang ngerawat semuanya Yang bantu. yang bantu. Jadi alhamdulillah udah ada kamar mandi. Masuk sini. Kelurahan sini Kembangan. Jadi alhamdulillah kita ya bersyukur sama Allah lah. Amin ya Allah. Apalagi ditambah lagi sama Kak Olga datang dari ATP, makasih banyak ya. Makasih udah datang. Orang miskin Olga, tapi saya syukur sama Allah. Makasih sama Kak Olga, karena kita demen dan lihat di TV. Makanya kita ketularan kayak Kak Olga. Amin ya Allah. Kita bertahun-tahun kerja membantu tapi nggak ada hasil. Cuma kita ya bersyukur aja, mungkin ini udah bagian kita ya segini, dari Allah ya segini. Iya. Kita sudah bersyukur. Ya bersyukur aja. Masih ada jalan lain. Ya makasih sekali lagi Pak Olga. Iya. Orang tua aku Sama-sama. dari aku apa adanya di rumah sini. Iya sama-sama Mbak. Iya. Luar biasa. Hari ini perjalanan Olga bertemu dengan emak yang berumur 80 tahun mencari kayu bakar dijual untuk ngebiayain anaknya Nyai yang sudah tidak berdaya, tapi dia tetap semangat dan selalu berdoa untuk bisa sembuh dan bisa melakukan aktivitas keinginan dari Nyai. Sekali lagi terima kasih banyak buat catatan si Olga hari ini udah mengikuti perjalanan Olga bersama Mak, Nyai, dan Mbak Darti. Semoga hari ini hari yang menyenangkan dan menjadikan inspirasi kepada semua pemirsa catatan si Olga dimanapun berada untuk kita menjalani hidup harus semangat dan harus berpikiran positif seperti Nyai. Ya, amin ya Allah. Nyai, makasih Nyai. Olga udah Alhamdulillah, Olga bisa datang ke rumah Nyai. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Kita tidak bisa memastikan apapun di masa depan. Karena besok adalah sebuah misteri Tuhan. Kita pun tidak bisa merubah apapun di masa lalu. Karena yang tertinggal itu adalah memori. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan saat ini. Karena hanya Tuhan yang tahu segalanya. Di balik segala duka